Wahid Itsnin Talata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman Insight yang ada di rumah, yang ada nontonnya via YouTube juga. Terima kasih udah menyempatkan waktunya untuk selalu nonton podcast Insight, acara kesayangan. Di mana di sini ada Sahil Mulahela yang akan selalu nemenin teman-teman Insight dari awal sampai akhir. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol seru. Tapi jangan lupa, ingat, patuhin selalu protokol kesehatan supaya kita bisa terhindar dari COVID-19 ya. Yang penting kita ada ikhtiarnya, ada usaha untuk mencegahnya. Sisanya ya udah kita pasrah sama Allah gitu kan. Caranya adalah dengan menggunakan masker, terus menghindari kerumunan, mencuci tangan dengan sabun, mengurangi mobilitas. Pokoknya perhatikan banget ya, dan kita di sini juga menjaga physical distancing dengan membatasi jumlah kru yang bekerja di dalam studio ini supaya tetap aman dan terkendali juga. Nah, seperti biasa di podcast Insight kita akan ngobrol banyak dengan bintang tamu yang akan kita ambil pelajaran dari kehidupannya. Bintang tamu yang kita datangi di sini adalah orang yang bukan asing lagi di podcast Insight. Beliau ini seru banget kalau ngobrol-ngobrol barengan sama kita. Tapi jangan lupa buka mata, buka hati, buka pikiran supaya ilmunya masuk. Dan kalau ada perbedaan jangan dibawa baper sama sekali. Bintang tamu kita, ini dia Ustadz Syahroni Mardani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Jadi total udah berapa belas kali datang ke sini? 300 ya? Episode-nya aja belum nyampe segitu. Alhamdulillah, terima kasih nih, saya senang sih. Ani juga senang Ustadz. Amin. Kalau ngobrol sama Ustadz Syahroni itu lawaknya dapat, ilmunya banyak gitu kan. Jadi imbang, balance Ilmu orang gitu. kampung, Bang. Justru kita yang enak tuh ngobrol begitu Ustadz. Ngobrolnya udah bener-bener kayak di tongkrongan gitu kan. Amin. Nah, kali ini kita tuh pengen ngobrol sama Ustadz ngebahas tentang miras. Miras ya. Ya, minuman keras nih ya. Dan biasanya kalau di tongkrongan suka ada yang ngomong cobaan pertama nih, suka kayak gitu kan kalau misalkan lagi nongkrong. Nah, kita pengen tahu nih kalau lagi ngomongin masalah miras ini, Ustadz. Sebenarnya sejarahnya kalau dari Islam sendiri itu miras ataupun homer itu sampai akhirnya bisa dijadikan sesuatu yang haram itu gimana sih, Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Minuman keras, Miras. Iya. Apapun namamu gitu ya. Kata Bang Haji tuh. Jadi begini. Jadi budaya minum minuman keras itu kan dari zaman dulu. Persia, Romawi, bahkan ketika Nabi Muhammad lahir di kota Mekah dan hijrah ke Madinah, itu annasu yashrabunal khamar. Mereka tuh minum khamar tuh udah kayak minum air putih aja. Jadi udah adat yang mendarah daging. Sama kayak bangsa Eropa sekarang kan. Bahkan kalau di negara Arab tuh kan, kalau bahasa Arab anggur itu bahasa Arabnya inab. Inabun anggur. Inab. Tapi saking orang tuh kalau traktir minum dianggap dermawan. Maka nama lain anggur adalah karom. Karom itu artinya karim. Karom itu mulia artinya. Dermawan. Jadi saking budayanya minum minuman keras, yang orang yang suka traktir minum dianggap dermawan. Maka inab bahasa lainnya adalah karom. Ketika Tuhan melalui Nabi Muhammad menyampaikan bahwa minuman keras itu dilarang, itu melarangnya pun bertahap. Kan sesuatu yang sudah mendarah daging gitu. Artinya udah nancep banget, kebiasaan banget lah. Itu kan susah kalau langsung. Ayat pertama bicara masalah miras begini bunyinya. Yas'alunaka anil khamri wal maisir. Wahai Nabi Muhammad, mereka bertanya kepadamu tentang minuman keras dan perjudian. Qul, katakan pada mereka, fihima ithmun wa manafi'u linnas. Minuman keras itu ada dosanya, ada manfaatnya. Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Tentu dosanya, mudorotnya lebih banyak dari manfaatnya. Minuman keras ada nggak manfaatnya? Ada. Ngilangin aus. Ya. Kan orang jadi berani katanya. Pede. Maaf ya. Jadi minuman keras ada manfaatnya. Dalam dunia bisnis kan buat investasi juga banyak gitu. Tapi Tuhan mengatakan tapi dosanya, mudorotnya lebih banyak. Ini ayat yang pertama. Jadi sampai di pikiran dia, oh miras itu ada manfaatnya, ada mudorot, bahaya. Tapi bahayanya lebih banyak. Sahabat masih minum. Kan belum dilarang secara tegas. Ayat kedua turun lagi. Wala taqrabus sholata wa antum sukaro. Janganlah kamu sholat saat kamu lagi mabuk.
Berarti sahabat minumnya ngeliat waktu. Maghrib ke Isya dekat, maghrib jangan minum. Ntar kita minum, Isya masih belum sadar lagi. Gitu tuh. Paling nggak minumnya pada Isya. Karena ke subuh jauh. Gitu. Tapi masih minum. Karena ayatnya jangan kamu sholat dalam keadaan mabuk. Katanya ada seorang sahabat lagi mabuk, dia sholat gitu. Ya kan? Jadi nggak kelar-kelar sembahyangnya. Nah, tapi sahabat masih minum. Tapi udah mulai frekuensi kan, udah mulai berkurang. Nah, turun ayat yang ketiga. Tegas mengatakan innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Minuman keras, berjudi, mengundi nasib dan lain-lain, Tuhan menggunakan kalimat rijsun. Itu sesuatu yang kotor, mohon maaf ya, najis. Bahkan ditambahin kerjaan setan gitu tuh. Rijsun min amali syaitan. Mohon maaf ya, kalimat mana lagi yang lebih keras dibandingkan itu? Gitu. Jadi dengan cara apa lagi Tuhan mengatakan bahwa kalau kamu nggak ngerti juga, Allah udah menggunakan kalimat yang rijsun min amali syaitan. Dia kotor, jorok, najis, dan kerjaan setan. Ujung ayatnya jauhilah agar kamu beruntung. Sambungannya itu kan ayat 90. Ayat 91-nya Allah mengatakan sesungguhnya setan melalui minuman keras, perjudian, ingin menimbulkan permusuhan di antara kamu. Kebencian. Kan orang kalau mabuk gitu kan, judi, ada nggak orang judi berkasih sayang? Kan orang kan judi pasti, gue gencet lu. Kompetitif, iya. Lu udah menang berhenti, gue hajar lu. Gitu. Ada nggak orang judi? Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada. Pokoknya dia menang. Alhamdulillah nggak ada. Dia pasti kalimat-kalimat kotor gitu. Iya, benar. Permusuhan, kebencian. Sampai Nabi Muhammad mengatakan khomer itu ummul khaba'ith. Ummul khaba'ith, induknya kejahatan. Berantem, awalnya apaan? Khomer, mabok. Orang kalau udah mabok, membunuh. Udah mabok, berzina. Udah mabok, wah semuanya dah. Macam-macam. Jadi kayak pintu pembukanya gitu ya. Begitu tuh, ummul khaba'ith. Jadi makanya akhirnya bertahap ternyata Ustaz. Ya karena udah mendarah daging banget gitu, maka dilarang. Tapi hari udah final, nggak boleh. Jadi nggak boleh, Ustadz saya kan masih baru, saya bertahap Ustadz. Saya, enggak bang, sekarang udah selesai gitu. Jadi nggak boleh ente ngarang-ngarang lagi. Nggak boleh. Iya.